Perkenalkan, nama saya Heri Francisco Siagian. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2017. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi terkait sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita belajar bersama dan memahaminya. Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima, yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. Selanjutnya, klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Secara umum, klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia ada 4. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum biasa diperuntukkan untuk penyelesaian kasus ataupun masalah yang berkaitan dengan pidana. Yang kedua, peradilan agama. Biasa diperuntukkan untuk kasus ataupun penyelesaian masalah perceraian atau ahli waris. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer diperuntukkan untuk penyelesaian kasus ataupun masalah kode etik aparat seperti TNI ataupun polisi. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Peradilan ini biasa diperuntukkan untuk menyelesaikan kasus ataupun masalah ASN atau karyawan PNS. Ada satu lagi peradilan di Indonesia yang jarang digunakan, yaitu peradilan koneksitas. Peradilan ini adalah peradilan khusus atau darurat yang diperuntukkan dalam penyelesaian kasus HAM berat, di mana kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara. Karena dalam peradilan koneksitas memerlukan banyak tokoh-tokoh yang berkepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Selanjutnya yaitu perangkat lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah peradilan negara tertinggi dari seluruh lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif bertugas mengawasi pemerintah dan mengawasi lembaga lainnya yang terkait dengan masalah hukum. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas khusus menyelesaikan sengketa pemilu, menguji undang-undang, dan lain seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Selanjutnya, yaitu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sementara peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Sementara peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Lanjut, peradilan koneksitas yaitu peradilan independen yang biasanya menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Biasanya peradilan ini dibentuk karena kondisi darurat atau khusus. Nah, berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, kepatuhan hukum mengandung arti
bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk pertama, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Nah, selanjutnya ini adalah sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Dapatkah kamu memberikan contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara? Sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam KUH Pidana atau KUH Perdata. Jadi menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukum pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi demikianlah materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini menjadi gambaran untuk kita semua bagaimana hukum harus ditegakkan seadilnya dan bagaimana warga negara menaati aturan hukum yang ada untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian serta kenyamanan bagi seluruh orang yang ada di Indonesia. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.